Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 2 bab 17 part 2 yang berjudul Equity Investment atau investasi ekuitas. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yunita Anggraini, NPM 269. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Alia dengan nomor NPM 24013010010129. Baik, perkenalkan saya Nindi Salsabella Firdaus dengan NPM akhir 132. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri Anggraini, NPM akhir 151. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai equity investment atau investasi ekuitas. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai debt investment atau investasi utang. Kalau investasi utang itu jelas kita memiliki pendapatan atau imbal hasil dalam bentuk bunga yang tetap. Sedangkan investasi ekuitas itu tidak ada pembayaran bunga, adanya itu dividen. Lalu definisi dari equity investment atau investasi ekuitas adalah persentase kepemilikan suatu entitas atau investor pada saham biasa entitas lain atau investe yang menentukan perlakuan akuntansi atas investasi tersebut setelah tanggal perolehannya. Lalu investasi ekuitas itu menunjukkan dua, yang pertama kepemilikan dan yang kedua yaitu hak. Yang pertama kepemilikan. Kalau kita membeli saham, kita punya kepemilikan atas saham tersebut meskipun kita belinya hanya 0,01%. Contohnya seperti saham biasa, saham preferen, atau bentuk modal lain. Lalu yang kedua yaitu hak. Kalau kita membeli saham, kita otomatis akan memiliki hak untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan atas perjanjian dan harga yang sudah ditetapkan seperti waran dan rights. Lalu harga perolehan atas investasi ekuitas meliputi harga beli sekuritas. Berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk saham itu dimaksud dengan cost. Apabila ada komisi dan fee, maka masuk ke dalam expense. Lalu saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi 17.2. Yang pertama ada persentase kepemilikan. Lebih besar dari 0 hingga 20%, maka memiliki derajat kepemilikan pengaruh pada perusahaan yaitu kecil atau biasa. Lebih dari 20 hingga 50%, maka dianggap memiliki level pengaruh yang signifikan. Lebih dari 50 hingga 100%, maka dianggap memiliki kendali atau kontrol pada perusahaan tersebut. Yang kedua ada metode yang dipakai. Lebih dari 0 hingga 20% menggunakan metode nilai wajar. Lebih dari 20 hingga 50% pakai equity method. Lebih dari 50 sampai 100% pakai consolidation, bentuk penggabungan laporan keuangan. Jadi apabila ada ketentuan punya saham lain sebesar lebih dari 50 hingga 100%, maka dalam laporan keuangan harus digabungkan dengan investe. Selanjutnya saya akan menjelaskan ilustrasi 17.3. Yang pertama ada kurang dari 20%. Nah, kurang dari 20% ini ada dua, untuk trading dan non-trading. Kalau untuk trading, maka penilaiannya menggunakan nilai wajar. Otomatis keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi akan dicatat ke dalam net income. Lalu dari income-nya ada dividen yang diumumkan, keuntungan dan kerugian dari penjualan. Yang kedua non-trading, menggunakan penilaian fair value atau nilai wajar. Apabila ada keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi dicatat dalam OC. Lalu other income-nya ada dividen yang diumumkan, keuntungan dan kerugian dari penjualan. Yang kedua ada di antara 20 hingga 50%. Maka dicatat dengan equity method. Lalu keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi dalam hal ini tidak mengenal dampak. Other income yaitu proporsional dari laba bersih yang diinvestasikan. Yang terjadi pada perusahaan investor akan berdampak pada perusahaan kita. Lalu ada keuntungan dan kerugian dari penjualan. Yang ketiga lebih dari 50%. Itu pakai consolidation. Lalu keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi tidak diakui, other income-nya tidak berlaku. Baik, kita memasuki slide kedua yang membahas mengenai kepemilikan kurang dari 20% untuk trading. Contoh soalnya, pada tanggal 3 November 2022, Republik SA memilih saham biasa dari 3 perusahaan. Nah, tiap investasi menunjukkan kepemilikan kurang dari 20%. Saham-saham ini dicatat sebagai held for trading.
Yang pertama ada Burberry sebesar 259.700 euro. Lalu yang kedua ada Nestle sebesar 317.500 euro. Yang ketiga ada ST Regis CO sebesar 141.350 euro. Lalu ketiganya akan ditotal, lalu muncul total cost sebesar 718.550 euro. Nah, Republik mencatat investasi-investasi ini yaitu equity investment sebesar 718.550 euro pada kas sebesar 718.550 euro. Lalu pada 6 Desember 2022, Republik menerima dividen tunai sebesar 4.200 atas investasinya pada saham biasa Nestle. Maka jurnalnya yaitu cash sebesar 4.200 pada dividen revenue sebesar 4.200. Lalu pada tanggal 31 Desember 2022, portofolio investasi ekuitas Republik memiliki nilai tercatat dan nilai wajar. Nah, pada tanggal 31 Desember 2022, investasi di Burberry itu mengalami keuntungan sebesar 15.300 euro. Lalu di Nestle mengalami kerugian sebesar 13.500 euro. Di ST Regis CO dia mengalami kerugian sebesar 37.350 euro. Lalu di total portofolio tersebut mengalami kerugian sebesar 35.550 euro. Lalu total fair value adjustment-nya yaitu mengalami kerugian sebesar 35.550 euro. Nah, jurnal penyesuaian untuk mencatat penurunan nilai wajar dan mengakui kerugian tersebut yaitu Realized Holding Gain on Loss Income sebesar 35.550 pada fair value adjustment sebesar 35.550 euro. Lalu kita akan membahas mengenai slide ketiga, ini lanjutan dari slide kedua. Pada tanggal 23 Januari 2023, Republik menjual seluruh saham biasa Burberry dan menerima uang sebesar 287.220. Lalu terdapat ilustrasi 17.15 tentang computation of gain on sale of Burberry shares. Yang pertama ada net procedure from sale sebesar 287.220 euro. Lalu ada cost of Burberry shares sebesar 259.700 euro. Maka keduanya itu dikurangi membentuk gain of sale of shares sebesar 27.520 euro. Maka jurnalnya yaitu cash sebesar 287.220 euro pada equity investment sebesar 259.700 euro, gain of sales of investment sebesar 27.520 euro. Lalu pada tanggal 10 Februari 2023, Republik membeli 255.000 euro saham biasa Continental Tracking 20 lembar, per lembarnya itu 12,75 euro, tambah komisi brokernya itu sebesar 1.850. Portofolio investasi ekuitas Republik pada tanggal 31 Desember 2023 untuk investasi itu selalu akhir periode. Nah, lalu juga membandingkan carrying value atau nilai buku dan fair value atau nilai wajar untuk mengetahui keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Lalu di sini ada ilustrasi 17.16 Republik Equity Investment Portfolio as Desember 31 2023. Nah, investasi Continental Tracking itu dia mengalami keuntungan sebesar 23.350, lalu Nestle juga mengalami keuntungan sebesar 45.050 euro, lalu ST Regis CO dia mengalami kerugian sebesar 2.300 euro, lalu di total sebesar 66.100 mengalami keuntungan. Setelah itu terdapat sebelumnya itu kan ada adjustment balance per value-nya itu kan sebesar 35.550 pada slide kedua tadi. Nah, itu ditaruh di tabel ini sebesar 35.550. Lalu keduanya itu ditambah akan mendapatkan fair
adjustment sebesar 101.650 euro. Maka jurnalnya yaitu fair value adjustment sebesar 101.650 pada unrealized holding gain or loss income sebesar 101.650. Pada slide ini kita akan membahas tentang kepemilikan saham kurang dari 20% khususnya kategori non-trading. Secara umum, pencatatan jurnal akuntansi untuk investasi ekuitas non-trading hampir sama dengan yang trading. Bedanya ada pada perlakuan terhadap unrealized holding gain on loss atau keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Nah, untuk non-trading, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tidak termasuk ke dalam laba rugi, tetapi akan dilaporkan sebagai other comprehensive income atau OCI atau pendapatan komprehensif lain. Dengan kata lain, perbedaan utamanya terletak pada tempat pengakuan laba atau rugi yang belum terrealisasikan. Oke, untuk selanjutnya adalah materi holded between 20% and 50%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai holding antara 20% hingga 50%. Pada level kepemilikan ini ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu sejauh mana seorang investor memiliki pengaruh terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Menurut konsep signifikan, jika seorang investor memiliki kepemilikan saham sebesar 20% atau lebih, maka secara umum diasumsikan bahwa investor tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan. Meskipun tidak memiliki kendali penuh, namun pengaruh ini tidak otomatis terjadi jika tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya. Kepemilikan dalam rentang ini biasanya dianggap cukup untuk menyatakan adanya pengaruh signifikan. Dengan kata lain, investor bisa ikut mempengaruhi kebijakan atau keputusan strategis perusahaan walaupun bukan sebagai pengendalian utama. Jadi, goal 20% sampai 50% menjadi titik kritis untuk menentukan apakah seorang investor hanya pasif atau sudah mulai memiliki pengaruhnya nyata terhadap perusahaan investasi. Oke, selanjutnya adalah materi equity method. Berikut ini masuk ke materi equity method. Metode ini digunakan ketika investor memiliki pengaruh signifikan terhadap investasi. Biasanya saat kepemilikan sahamnya berada antara 20% hingga 50%. Dalam metode ini, hubungan ekonomi antara investor dan investasi dianggap substansial. Awalnya investasi dicatat sebagai harga perolehan saham, namun setelah itu jumlahnya akan disesuaikan secara periodik. Sesuai perubahan pada set aset perusahaan investasi, artinya bagian laba atau rugi dari invest yang menjadi hak investor akan diakui dan memengaruhi nilai tercatat investasi. Jika investasi untung, nilai investasi naik. Sebaliknya, kalau rugi, nilai investasi turun. Jadi, metode ekuitas ini mencerminkan keterlibatan aktif investor dalam kinerja perusahaan investasi. Bukan sekedar pasif seperti pada kepemilikan di bawah 20%. Oke, selanjutnya kita membahas situasi khusus, yaitu ketika kerugian investasi melebihi dari tercatat investasi. Pertanyaannya, apakah investor tetap harus mengakui kerugian tambahan? Secara umum, kerugian investasi sudah melampaui nilai investasi awal. Investor tidak perlu lagi mengakui kerugian tambahan. Pada intinya, metode ekuitas biasanya dihentikan, namun pada pengecualian jika investor masih memiliki kewajiban lain, misalnya memberikan jaminan atas uang invest atau komitmen tambahan untuk mendukung secara finansial, maka investor tetap harus mengakui kerugian tambahan tersebut. Selain itu, jika ada kepastian kuat bahwa perusahaan invest akan segera kembali menghasilkan laba, maka pengakuan kerugian tambahan bisa dipertimbangkan.
Jadi intinya, pengakuan rugi tambahan ini sangat tergantung pada apakah risiko investor terbatas hanya pada modal awal atau justru ada kewajiban lebih besar yang melekat. Oke, selanjutnya adalah materi impairment, debit investasi, amortisasi cost. Berikut kita masuk ke topik impairment pada debit investment yang diukur dengan amortisasi cost. Contoh di sini adalah investasi My LD di BO Group sebesar 200.000 dengan bunga tahunan 10% selama 4 tahun. Sayangnya BO mengalami kesulitan keuangan sehingga diperkirakan tidak mampu memenuhi semua pembayaran sesuai kontrak. Kalau kita lihat pada tabel, ada perbedaan antara kontrol cash flow atau arus kas sesuai kontrak dengan expend cash flow atau arus kas yang realistis bisa diterima. Selisihnya adalah kerugian yang timbul. Dalam kasus ini totalnya sebesar 16.000. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan risiko kredit sejak investasi pertama kali dilakukan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengakui adanya impairment atau penurunan nilai atas investasi utangnya. Dengan kata lain, nilai investasi ini tidak bisa lagi dilaporkan sebesar biaya perolehan awal, tapi harus disesuaikan agar mencerminkan kerugian yang mungkin terjadi. Apabila loss on impairment sebelumnya mengalami penurunan atau pengurangan, maka sebagian atau seluruh loss on impairment yang telah diakui sebelumnya itu harus dibalik. Jadi perusahaan tiap tahun kan harus melakukan tes impairment ini, dan apabila memang ada penurunan, maka perlu dilakukan pemulihan atau pembalikan kerugian. Dengan cara dibalik saja jurnal allowance yang tadinya kredit, maka mendebit allowance for impaired debt investment dan mengkredit recovery or impairment loss. Pembalikan kerugian nilai ini tidak boleh menghasilkan nilai tercatat investasi melebihi biaya perolehan di amortisasinya, karena recovery ini nanti akan menambah nilai investasi. Jadi investasi utang dicatat menggunakan amortized cost. Nah, maksimal adalah nilai yang tercatat tadi. Sebagai contoh, asumsikan pada tanggal 31 Maret, Mayhew menetapkan adanya risiko kredit dari BAO. Jadi mungkin memiliki ketidakmampuan untuk membayarkan janjinya. BAO ini kredit risk menurun secara signifikan, artinya kemungkinan besar akan mempengaruhi janji yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, Mayhew memutuskan untuk membalik penurunan nilai reverse the impairment dengan jurnal allowance for impairment debt investment, dan kemudian melakukan recovery. Jadi jurnal yang sudah dibuat sebelumnya akhirnya di recovery. Untuk kasus yang lain penurunan nilai HFCS, entitas yang memiliki investasi utang dalam bentuk HFCS melaporkan investasi pada nilai wajar, dan setiap perubahan dalam nilai wajar dilaporkan dalam other comprehensive income. Untuk jenis investasi ini, entitas menggunakan model penurunan nilai yang berbeda. Selanjutnya, contoh soal Alexander seperti ini. Jadi, jurnalnya pada tanggal 1 Juli ketika membeli debt investment, debit, dan cash di kredit sebesar 1 juta. Kemudian 31 Desember pada akhir tahun dilakukan penyesuaian atas fair value dan pembayaran bunga di sini per 6 bulan dicatat cash pada interest revenue sebesar 35.000. Didapat dari 1 juta dikali 7% dibagi 2. Dan kemudian mencatat fair value karena ada penurunan, maka mendebit unrealized holding gain or loss dicatat dalam OC. Dan mengkredit fair value adjustment nilainya 40.000 itu didapat dari 1 juta dikurangi 960.000. Kemudian untuk impairment-nya mendebit accumulate OC pada unrealized holding gain or loss. Jadi menutup akun unrealized holding gain yang di atas tadi. Sehingga laporan keuangan Alexander di neraca muncul debt investment 960.000 dan accumulated OC loss 40.000. Kemudian di income statement muncul interest revenue 35.000 accrual. Kemudian bagaimanakah perlakuan akuntansi apabila
Penurunan 40.000 diakibatkan 10.000-nya perubahan suku bunga pasar dan 30.000-nya disebabkan risiko kredit. Nah, ini perlakuannya jadi berbeda. Pada kasus ini, jurnal yang ketiga akan berubah karena adanya impairment loss sebesar 30.000 yang harus dilaporkan pada laporan laba rugi. Jadi 30.000 ini tidak masuk pada OCI, tetapi akan dicatat sebagai loss on impairment. Sebagaimana yang sudah dibahas pada HFC, jadi jurnalnya loss on impairment 30.000 dan unrealized holding gain or loss 10.000 pada allowance for impairment debt investment 30.000 dan fair value adjustment-nya 10.000. Lalu akun yang ditutup unrealized gain or loss hanya 10.000 saja. Jadi di laporan keuangan akan nampak seperti ini. Nah, misalkan Alexander menjual investasi utang pada 1 Januari sebesar 960.000, maka jurnalnya jadi kas 960.000 dan kemudian loss on sale of debt investment 10.000, allowance for impaired debt investment 30.000 pada debt investmentnya yaitu 1 juta. Nah, kemudian juga ada penghapusan karena investasinya dijual fair value adjustment tadi 10.000 pada accumulated comprehensive income. Lalu bagaimana perlakuan jika Alexander tetap menjual investasi utangnya dan ternyata risiko kredit menurun sebesar 15.000? Maka tinggal melakukan penyesuaian. Jadi allowance for impaired debt investment yang 30 tadi dikurangi dengan cara mendebit sebesar 15.000 dan kemudian kreditnya adalah recovery of impairment loss. Nah, berikut ini adalah summary atau ringkasan dari impairment model. Jadi untuk asset measurement basis atau basis pengukuran aset, untuk loans receivable debt securities measure at amortized cost adalah jenis aset keuangan. Maka impairment modelnya adalah expected credit losses recognized in net income. Kemudian untuk debt securities yang diukur dengan fair value with gains and losses recorded in other comprehensive income. Berarti ini adalah HFCS, maka impairment modelnya adalah expected credit loss recognized in income. Kemudian remaining fair value change recorded in OCI. Sedangkan untuk debt dan equity securities, jadi untuk sekuritas utang maupun sekuritas dalam bentuk ekuitas yang diukur dengan fair value, maka gain loss-nya dicatat dalam net income. Maka impairment modelnya measure as the difference between the lower of amortized cost of fair value. Jadi mana yang paling rendah antara amortized cost dan fair value. Jadi itu tidak boleh lebih tinggi dari amortized cost. Itu untuk debt securities, dan kalau untuk ekuitas dari lower of cost, bukan amortized, karena ekuitas ini dicatat menggunakan fair value. Nah, kita beralih ke isu yang kedua yang disebut dengan recycling adjustment atau penyesuaian daur ulang. Nah, di sini ada dua contoh, ada periode tunggal dan periode majemuk. Untuk menyajikan sebuah contoh dari pelaporan sekuritas investasi dan untung rugi yang terkait dengan investasi HFCS. Ini ada, misalkan tanggal 1 Januari tahun 2022, Heinz memiliki kas dan saham biasa nilainya 50.000 masing-masing. Pada tanggal tersebut, perusahaan tidak memiliki aset lainnya, liabilitas maupun saldo laba, jadi hanya ada saham biasa atau ekuitas. Pada tanggal 2 Januari, Heinz membeli sekuritas utang yang diklasifikasikan sebagai HFCS secara tunai 50.000. Berarti kalau dilihat laporan keuangannya, sisi kiri kasnya 0 dan muncul debt investment. Di sisi kanan ada saham biasa. Pada tanggal 30 Juni, Heinz menjual sebagian portofolio sekuritas utang HFCS tadi dan mengakui keuntungan. Yang 50.000 tadi dijual, di mana sekuritas utang tadi masuk ke dalam klasifikasi HFCS. Nah, fair value untuk sekuritasnya adalah 22.000, sementara cost dari sekuritas tadi adalah 20, sehingga berarti ada keuntungan gain realized karena dijual, dan Heinz tidak membeli ataupun menjual sekuritas lain sepanjang tahun. Perusahaan menerima bunga 3.000 selama tahun berjalan,
tanggal 31 Desember sisa portofolionya seperti ini. Tadi kan cost portofolio 50, yang dijual 20, berarti sisa 30, kemudian ada fair value dari portofolionya sebesar 4.000, itu unrealized gain karena belum dijual. Di laporan income statement, jadi perusahaan memperoleh interest revenue 3.000 dan kemudian realized gain on investment securities 2.000 dan net income-nya adalah 5.000. Sedangkan di laporan comprehensive income di mana net income 5.000, kemudian ada unrealized holding gain yaitu selisih fair value dengan cost dari investasi tadi, dan comprehensive income-nya adalah 9.000. Kemudian kalau dilihat statement of changes equity sahamnya memiliki 50.000. Kemudian ada penambahan net income akan masuk ke retained earning atau saldo laba. Kemudian ada OC masuk ke accumulated other comprehensive income sebesar 4.000. Dengan demikian saldo di sisi kanan neraca adalah 59.000. Kemudian comparative statement of financial position tanggal 1 Januari dengan tanggal 31 Desember. Jadi sebelumnya perusahaan hanya memiliki uang tunai 50.000 dan kemudian digunakan seluruhnya untuk membeli investasi utang. Tapi dari investasi utang tadi sebagian sudah dijual dan menghasilkan uang tunai 25.000. Dan kemudian ada sisanya debt investment sesuai dengan fair value-nya 34.000 dan sisi ekuitas sesuai dengan yang ada di statement of changes in equity. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab recycling adjustment. Nah, untuk ini ada contoh multi period. Nah, jadi pada saat sebuah perusahaan itu menjual sekuritas selama tahun berjalan, dapat terjadi perhitungan ganda atas keuntungan dan kerugian yang direalisasikan dalam pendapatan komprehensif atau realized gain or losses in comprehensive income. Nah, penghitungan ganda ini terjadi saat perusahaan melaporkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan dalam pendapatan komprehensif pada periode sebelumnya dan melaporkan keuntungan dan kerugian ini sebagai bagian dari laba bersih tahun berjalan. Nah, untuk memastikan bahwa keuntungan dan kerugian tidak dihitung dua kali pada saat penjualan terjadi, maka diperlukan sebuah penyesuaian klasifikasi atau recycling adjustment. Langsung saja kita lihat soalnya, yaitu asumsikan bahwa perusahaan Open memiliki dua investasi utang HFCS dalam portofolionya pada akhir tahun 2021. Nah, sebagaimana yang terlihat dalam tabel tersebut, dari informasi operasi dalam tabel tersebut diketahui bahwa menghasilkan fair value adjustment sebesar 40.000. Maka dalam jurnalnya untuk unrealized holding gain pada tahun 2021 dapat dituliskan fair value adjustment sebesar 40.000 pada unrealized holding gain or loss equity 40.000 juga. Kemudian apabila Open melaporkan laba bersih tahun 2021 sebesar 350, maka perusahaan itu menyajikan laporan laba komprehensif sebagai berikut, yaitu ada net income sebesar 350.000, other comprehensive income unrealized holding gain sebesar 40.000, maka total comprehensive income-nya sebesar 390.000. Kemudian untuk menjurnal memindah bukukan unrealized holding gain equity ke accumulated other comprehensive income atau OC, maka dapat ditulis sebagai berikut, yaitu tanggal 31 Desember 2022 terdapat jurnal penutupan, yaitu unrealized holding gain or loss equity sebesar 40.000 pada accumulated other comprehensive income sebesar 40.000 juga. Maka kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 Open ini menjual obligasi Lehman sebesar 105.000 dan merealisasikan keuntungan dari penjualannya. Maka entry jurnalnya sebagai berikut, yaitu cash sebesar 105.000 pada debt investment sebesar 80.000 dan gain on sale of investment sebesar 25.000. Kemudian terdapat ilustrasi ini menunjukkan bahwa perhitungan dari perubahan dalam akun fair value adjustment yang tertera ini hanyalah investasi Wood saja, karena yang Lehman itu yang tadi sudah terjual. Maka bisa dilihat bahwa pada akhir tahun 2022 nilai wajar saham Woods meningkat sebesar 20.000, maka menjadi 155.000. Maka terjadi unrealized holding gain sebesar 35.000. Maka perlu diingat bahwa nilai awal dari previous fair value adjustment-nya itu sebesar 40.000 di sisi debit. Nah,
pada tahun ini hanya sebesar 35.000, maka harus menguranginya sebesar 5.000 dengan cara mengkredit fair value adjustment-nya. Maka untuk entry journalnya yaitu unrealized holding gain or loss equity sebesar 5.000 pada fair value adjustment sebesar 5.000. Kemudian misalkan Open melaporkan laba bersihnya sebesar 720.000 di tahun 2022, maka termasuk realisasi penjualan atas obligasi Lehman, maka laporan pendapatan komprehensifnya disajikan seperti tabel berikut. Jadi net income-nya itu sebesar 720.000, ini sudah termasuk 25.000 gain yang tadi, kemudian memasukkan other comprehensive income, unrealized holding gain atau penurunan fair value tadi sebesar 5.000, sehingga comprehensive income-nya adalah sebesar 715.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2022, Open ini melaporkan investasi utang sebesar 155.000. Nah, ini termasuk harga perolehan 120.000 ditambah penyesuaian nilai wajar sebesar 35.000. Maka dalam laporan posisi keuangan dari akumulasi pendapatan komprehensif lain dapat dalam ekuitas sebesar 35.000. Nah, jurnal untuk memindah bukukan unrealized holding loss equity ke akumulasi pendapatan komprehensif lainnya atau OCI adalah sebagai berikut. Jadi yaitu accumulated other comprehensive income sebesar 5.000 pada unrealized holding gain or loss equity sebesar 5.000 juga. Selanjutnya, terjadi penyesuaian reklasifikasi ini dapat dilakukan dalam laporan laba rugi akumulasi laba komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan. Biasanya IASB itu lebih memilih untuk menunjukkan jumlah reklasifikasinya dalam akumulasi laba komprehensif lain dalam catatan laporan keuangan. Maka untuk kasus Open ini dapat disajikan seperti tabel berikut. Selanjutnya ada transfer between category. Pengalihan ini merupakan pengalihan investasi dari satu kategori ke kategori lainnya yang hanya boleh dilakukan ketika model bisnis ini untuk mengelola investasi berubah. Nah, biasanya sering disebut juga reklasifikasi. Ya, IASB ini memperkirakan bahwa perubahan seperti itu jarang terjadi. Tapi jika terjadi pemindahan, maka perusahaan itu melakukan pemindahan di antara klasifikasi ini secara prospektif ya, yaitu pada awal periode akuntansi setelah perubahan pada model bisnis. Contoh, British Sky Broadcasting Group memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai trending, yaitu investasi utang yang bukan dipegang untuk ditagih, not held for collection, melainkan untuk ditunjukkan untuk mendapatkan keuntungan atau profit dari perubahan suku bunga tersebut. Nah, dengan demikian itu perusahaan itu menilai investasi ini pada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2018. British Sky ini memiliki saldo sekuritas sebagai berikut, yaitu debt investment sebesar 1.200.000 dan fair value adjustment-nya sebesar 125.000, maka total carrying value sebesar 1.325.000. Next, sebagai bagian dari proses perencanaan strategisnya yang selesai pada 4 kuartal di tahun 2018, manajemen British Sky ini memutuskan untuk berpindah dari strategi sebelumnya. Mereka membutuhkan keaktifan manajemen ke strategi untuk disimpan, jadi held for collection atas investasi utangnya. Nah, maka British Sky ini menjurnal untuk mentransfer sekuritas ini ke klasifikasi held for collection. Nah, sebagai berikut jurnalnya yaitu debt investment sebesar 125.000 pada fair value adjustment sebesar 125.000 juga. Sekian. Dan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.